Oke ya, kita mulai untuk materi minggu kedua. Ini sudah ada di learning gitu ya. Ada materi kewirausahaan. Di sini kita akan membahas bagaimana perilaku, jiwa, sikap wirausaha, dan karakteristik kewirausahaan. Ya. Nah, kemudian di slide berikutnya, gitu ya, ini ada beberapa fungsi dari wirausaha. Ada mengusahakan inovasi-inovasi baru, gitu ya. Jadi harus ada senantiasa ada inovasi atau hal yang baru yang bisa diciptakan atau yang dibuat, gitu ya. Kemudian ada memasuki usaha baru yang belum pernah dicoba oleh orang lain. Nah, ini menciptakan hal yang baru. Kalau tadi inovasi, ini suatu peluang, gitu ya, peluang yang belum ada atau misal belum banyak kepikiran orang, gitu ya. Ini akan dicoba di dalam wirausaha. Ini masuk dalam fungsi wirausaha. Kemudian membuka pasar baru, gitu ya. Nah, jadi ini adalah pasar atau keperluan atau keinginan, kebutuhan orang, gitu ya. Orang banyak, gitu ya, dimana kadang kebutuhan pasar itu tidak ada yang bisa menangkap atau tidak ada yang bisa memberi ya dari atau memberikan, misalkan ada permintaan atau demand, gitu ya, terus nggak bisa memberi, gitu ya. Maka ini kesempatan bagus untuk membuka pasar yang baru, gitu ya. Kemudian ada mulai produksi barang atau jasa baru, jadi ada produksi barang baru, gitu ya. Tentu ini ada istilahnya ide-ide atau faktor ide baru, gitu ya, yang bisa membuat timbul atau misalkan barang baru atau jasa baru. Contohnya yang sudah berapa tahun ini kan ada ojek online, gitu ya. Ojek online, kemudian ada kurir online, gitu kan, pengantaran secara online, itu kan termasuk jasa baru, gitu ya. Padahal dari zaman dulu sudah tahun 2000-an itu kan masih belum ya, masih hal yang baru, gitu ya. Ini masuk dalam barang atau jasa baru. Kemudian keterampilan yang harus dimiliki wirausahawan, ya, keterampilan dalam beradaptasi. Sebuah usaha tentu sudah direncanakan secara matang, namun dalam perjalanannya tidak semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, dalam merencanakan pun ini harus bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan keadaan baru. Ini namanya tantangan, gitu ya. Ada hal baru yang biasa dihadapi. Nggak jauh ya, seperti kemarin ada pandemi corona, gitu ya. Ini adalah hal baru, ada tantangan baru, gitu ya. Biasanya nggak pernah ada pandemi seperti ini, tetapi ada corona, istilahnya apa ya, ada hal yang baru sehingga kita harus bisa beradaptasi, ya, seperti itu ya. Tapi dari adanya pandemi baru, ada pandemi, gitu ya, biasanya ada atau menciptakan peluang-peluang yang baru, gitu ya, ada kesempatan yang baru, gitu ya. Dan jika dalam sebuah berjalan usaha ada perubahan sekecil apapun, seorang wirausahawan harus bisa langsung menyesuaikan. Nah, jika tidak, usaha yang dilakukan tidak akan sesuai dengan permintaan pasar. Nah, kayak kemarin kalau awal corona kan semua disuruh tutup ya, ada usaha kafe dan lain sebagainya, biasanya jualan di pasar itu kan ditutup, berarti harus pintar-pintar menyesuaikan diri, gitu ya. Walaupun banyak yang ditutup, jadi gimana caranya supaya kita bisa go online semuanya, gitu ya, go daring lah istilahnya, bisa melayani pasar atau mengisi permintaan pasar secara cepat mungkin, gitu ya, walaupun tanpa bertemu secara langsung, gitu ya. Kemudian ada keterampilan yang harus dimiliki wirausahawan. Ada keterampilan analitis, gitu ya. Salah satu keterampilan wirausaha adalah keterampilan analitis. Keterampilan analitis meliputi kemampuan untuk berpikir kritis, keterampilan dalam meneliti, dan tujuan akhirnya adalah menyelesaikan masalah yang terjadi. Tidak ada misalnya penelitian. Nah, penelitian ini tidak hanya di dunia pendidikan atau di tempat kuliah, gitu ya. Orang mau usaha itu juga perlu meneliti. Jadi biasanya jam berapa sih dagangan ini laris, jam berapa dagangan ini laku, biasanya di mana sih tempat barang ini laku, gitu ya. Kemudian cara apa, gitu ya, metode apa sih yang bisa kita gunakan, gitu ya, agar dagangan kita atau usaha kita itu laku keras. Nah, ini namanya analitis, gitu ya, keterampilan analitis, kita bisa meneliti, gitu ya.
Dan misalnya dalam sebuah usaha, pertanyaan yang pasti muncul adalah produk apa yang harus diproduksi gitu ya. Dengan begini akan meneliti kebutuhan pasar. Apa sih yang dibutuhkan dari masyarakat gitu ya. Ujungnya adalah saya harus produksi barang ini dengan cara begini, dengan strategi pemasaran begini ya. Ini adalah muncul ide baru gitu ya. Kalau kemarin misalnya masker, nah, masker itu nggak laku gitu ya. Sekarang kan kalau pandemi kan juga sangat banyak sekali ya permintaan atau demand-nya gitu ya. Nah, termasuk ada pakai misalnya model-model masker dan lain sebagainya kan macam-macam sekarang ya. Lagi tren juga gitu ya. Kemudian keterampilan yang harus dimiliki wirausahawan, ada keterampilan komunikasi. Menjadi seorang wirausaha dia adalah keputusan untuk berurusan ya, misalnya berurusan gitu ya dengan banyak orang, baik sebagai mitra maupun pekerja gitu ya. Dengan demikian, komunikasi yang baik adalah keterampilan utama yang juga harus dimiliki oleh wirausaha. Nah, jadi ini harus pandai-pandai berkomunikasi gitu ya. Dan tentu ada yang memang orang itu sudah pintar komunikasi dari lahir gitu ya. Ada yang sudah ditempa di keluarganya gitu ya. Atau ada yang bisa dimulai saat itu juga, asalnya berlatih gitu ya saat itu juga. Jadi jangan takut misalnya kan nggak bisa komunikasi, nggak bisa menawarkan suatu produk gitu ya. Ini kita bisa belajar di situ ya, karena ini komunikasi juga hal yang penting gitu ya, berurusan berkomunikasi gitu ya dengan orang lain, orang banyak orang gitu ya. Misalkan orang yang membutuhkan suatu usaha gitu, membutuhkan suatu produk gitu ya. Nah, begitupun sekarang kan pangsa pasar itu tidak hanya yang di Indonesia juga ya. Pangsa pasar yang di luar itu kan juga banyak gitu ya secara global gitu ya, tidak hanya di Indonesia. Jadi kita juga harus benar berkomunikasi, tidak hanya bahasa kita gitu ya, ini juga harus bisa bahasa yang lain gitu ya. Kemudian keterampilan komunikasi diperlukan untuk menjelaskan potensi pada investor serta hubungan yang baik dengan banyak sekali orang untuk mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan oleh usahanya ya. Nanti kadang kita punya suatu produk, suatu barang gitu ya, tapi kita nggak bisa menjelaskan apa sih kelebihan produk kita gitu, potensinya apa gitu ya. Dan maka kita harus pintar berkomunikasi gitu ya, supaya hal yang diperlukan orang gitu ya, tahu bahwasannya kita bisa memenuhi kebutuhan orang tersebut gitu ya. Nah, ini pun tidak beda juga misalkan terhadap investor gitu ya. Nah, investor juga gitu, yang biasanya menginvest atau mendukung, mensupport kita gitu ya. Nah, dengan bantuan investor gitu ya, kita bisa tentu usaha kita itu bisa lebih lancar gitu ya. Nah, kemudian ada keterampilan manajemen keuangan. Nah, salah satu keterampilan wirausaha adalah mengatur keuangan. Manajemen keuangan gitu ya, bukan sekedar mencatat pemasukan dan pengeluaran uang. Nah, kalau catat sama pemasukan aja kan kita juga bisa meng-hire gitu ya, menugaskan personil atau anggota kita gitu ya untuk mencatat saja gitu ya. Karena itu juga adalah pekerjaan kasir, bukan seorang wirausaha. Wirausaha harus mampu mengatur uang gitu ya, mana yang harus dibelanjakan sebagai modal usaha, kemudian bagaimana mendapatkannya gitu ya, bagaimana mengelolanya gitu ya, agar keuangan bisa berjalan secara efektif, efisien untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan sampai nanti uang modal terus habis-habiskan gitu ya. Kita harus pintar membagi gitu ya. Kalau istilahnya mau buka usaha harus mikir-mikir juga cara pengaturan uang gitu. Jangan sampai nanti kita malah rugi atau tadi modal usahanya habis gitu ya. Misalkan, dan bagaimana cara kita promosi yang efektif, efisien, itu juga bisa berdampak pada manajemen keuangan gitu ya. Jangan sampai nanti, memang kata orang ini kok promosi besar-besaran itu memang banyak untung gitu ya, bisa mendatangkan permintaan atau mendatangkan pelanggan gitu ya. Tapi promosinya juga harus dipikir juga, di manage juga, jangan sampai nanti promosi malah merugikan kita gitu ya. Kemudian keterampilan yang harus dimiliki wirausahawan gitu ya,
Ada keterampilan memimpin. Nah, keterampilan memimpin adalah salah satu keterampilan wirausaha yang mutlak diperlukan gitu ya. Seorang wirausaha pada dasarnya adalah orang yang memimpin sebuah usaha meskipun tidak punya pekerja. Lebih-lebih jika memiliki pekerja, gitu ya, maka kemampuan mengatur jalannya usaha adalah sebuah keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam wirausaha. Ini pun kalau pemimpin gitu ya biasanya bisa belajar gitu ya. Tidak misalkan saya nggak pernah mimpin nih, gimana mau mimpin? Nah, itu kita bisa mengasah gitu ya. Bisa belajar. Jadi jangan khawatir, jangan takut gitu ya. Karena bisa dimulai dari nol. Kalau nggak punya anggota, nggak punya personel ya bisa memimpin diri sendiri dulu, mendisiplinkan diri sendiri gitu ya. Bagaimana caranya pekerjaan kita misalkan buka jam 8 ya, harus tepat buka jam 8 gitu ya. Ini gimana cara kita minimal memimpin diri kita sendiri ya sebelum kita nanti punya pekerja gitu ya, memiliki pekerja gitu ya. Kemudian kita juga tidak hanya mengatur diri sendiri, tapi dia nanti mengatur pekerja yang lainnya gitu ya. Kemudian ada keterampilan marketing. Uang yang didapat oleh seorang wirausaha ya tentu berasal dari konsumen atau pemakai. Agar produk yang telah diusahakan sampai pada pemakai yang tepat gitu ya. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki wirausaha adalah keterampilan memasarkan produk. Ya, keterampilan marketing atau pemasaran tidak adalah kunci ya. Jadi ini harus bisa memasarkan produk gitu ya. Gimana caranya kita menawarkan produk pada personel atau pada pemakai yang tepat ya. Jadi intinya kalau berjualan atau usaha gitu ya, kita tuh cari konsumen yang tepat. Nah, kalau istilahnya udah niat usaha ya biasa, kalau penolakan kan biasa gitu ya. Jual barang, jual produk, jual jasa itu kalau kita nggak menawarkan ya nggak bakal dapat konsumen gitu kan, nggak dapat pelanggan gitu ya. Maka kita harus berusaha biasanya gitu ya. Tapi berusahanya bukan mencari untung ya, mencari pemakai yang tepat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi gimana caranya kita memasarkan produk agar orang itu juga paham apa yang kita tawarkan gitu ya. Dan hasil wirausaha yang telah diupayakan tidak akan ada artinya jika tidak dipilih oleh konsumen. Nah, kalau nggak dipilih nggak laku gitu ya. Tidak mungkin mendapatkan hasil dan keuntungan jika tidak dipasarkan dengan baik. Nah, dia harus secara tepat dan baik ya, gitu ya. Kemudian keterampilan perencanaan strategis gitu ya. Perencanaan strategis adalah keterampilan dalam wirausaha untuk mengelola kegiatan usaha, menyelaraskan prioritas, menetapkan tujuan, dan menyederhanakan produksi ya. Dengan demikian tujuan utama usaha yang harus efisien bisa dilakukan secara efisien gitu ya. Secara efisien ya cara hemat. Jangan nanti kita habis tenaga, tidak misalnya menghemat waktu, efisien gitu ya. Di sini dituntut usaha ini gimana mengelola kegiatan, kegiatan-kegiatan apa dan prioritas apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu gitu ya, apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu ya, dan menyederhanakan produksi ya. Misalkan gitu ya, produksi sebuah barang gitu ya, produksi barang yang di pasar itu yang dibutuhkan hanya 5 gitu ya. Jangan terlalu kita produksi terlalu banyak gitu ya. Misalkan produksinya 15, padahal kalau laku rata-rata di pasar cuma 5. Kalau kita buat 15 yang laku 5 dalam sebulan ya yang ada ya kita malah rugi gitu ya. Kita juga harus melakukan banyak perencanaan gitu ya, termasuk misalkan biaya sewa, misalkan sewa tempat itu juga harus diperhatikan. Nah, jangan sampai nanti kita kalau misalkan ya sewa di tempat yang mahal tetapi kalau barang itu nggak laku takutnya yang ada kita malah merugi gitu ya, itu yang harus diperhatikan. Oke. Kemudian cara terbaiknya adalah menuangkannya secara visual dalam peta konsep. Dengan begitu bisa memotong beberapa pos dan tahapan yang kurang efektif atau harus mencari jalan lain dalam menjalankan usahanya. Nah, ini bisa diperhatikan ya, banyak cara gitu ya. Ada sebuah konsep gitu ya, harus direncanakan secara baik gitu ya. Bagaimana kita mengatur usaha kita buat cara
beberapa pos ya. Pos ini bisa pos pembelanjaan gitu ya. Pos pos apa yang harus kita kasih gitu ya. Kemudian ada tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan ya. Jadi skala prioritas seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian ada keterampilan khusus, ada conceptual skill atau keterampilan proses, keterampilan untuk melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasar konsep yang dibuatnya gitu ya. Dan ada technical skill atau keterampilan teknik gitu ya. Keterampilan melakukan teknik tertentu dalam mengelola usahanya, ada human skill gitu ya, atau keterampilan bekerja sama dengan orang gitu ya. Dan bisa jadi orang ini orang lain bawahnya dan sesama wirausaha. Jadi sama orang yang sama-sama usaha di bidang yang sama gitu ya. Nah, ini juga kita harus melakukan apa? Keterampilan bekerja sama yang baik gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada karakteristik wirausaha menurut para ahli gitu ya. Ini bisa diperhatikan gitu ya. Karakteristik yang ada gitu, ada seperti mimpi gitu ya, ada cepat dalam mengambil keputusannya, jadi ada peluang. Nah, ini segera dipikirkan, segera diambil keputusan dengan baik gitu ya. Dan tidak menunda-nunda. Ini biasanya dimulai dari diri sendiri ya, mau usaha enggak usaha enggak gitu ya. Dan ada ketetapan hati, ada misal gundah jadi enggak jadi melakukan pekerjaan gitu ya. Dan ada pengabdian ya, tentunya mengabdikan diri kita untuk memang berniat ya, betul-betul berusaha gitu ya. Kemudian ada setia, kemudian ada rincian. Ada rincian ini apa yang diusahakan tentu jelas ya, harus paham gitu ya, secara detail gitu ya. Ada destiny, ada nasib ya, nasib tentu berpengaruh juga gitu ya. Ada uang sebagai modal gitu ya. Ada distribusi, jadi bagaimana kita menjalankan usaha, mendistribusikan barang, produk dan sebagainya, itu jadi karakteristiknya gitu ya. Kemudian sikap dan wawasan wirausaha, ini ada sikap dan wawasan wirausaha digambarkan dalam trilogi ya. Ini ada trilogi digambarkan di bagian kanan bawah itu ya. Kesatuan antara cipta, rasa, dan karya hingga melahirkan suatu karya gitu ya. Nah, di sini ada cipta, yang apa yang diciptakan, ada ide, nalar gitu ya. Visi yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan suatu karya gitu ya. Kemudian dalam dunia bisnis, cipta ini lebih dikenal dengan nama daya khayal. Nggak ada khayalan, nggak ada pemikiran, nggak ada ide, yang nggak bakal jalan. Jadi kita harus memikirkan apa langkah yang akan kita tempuh, atau langkah ke depannya bagaimana gitu ya. Dan gambaran positif sebagai akibat dari pengambilan keputusan yang menjadi suatu harapan dan akhirnya melahirkan gagasan. Nah, jadi ada gambaran-gambaran apa yang nanti akan dituju gitu ya. Jadikan putusan gitu ya. Harapan nantinya bagaimana gitu ya. Kemudian ada karsa. Ini kehendak atau kemampuan yang dimiliki seseorang dalam berwirausaha gitu ya. Namun bukan hanya kemauan saja yang diperlukan untuk berwirausaha gitu ya. Tapi juga rasa percaya diri, jujur, ulet, ini tidak mudah menyerah dan lain-lain. Karsa ini lebih dikenal dengan sikap atau istilah mental, sikap mental gitu ya. Untuk ketahanan fisik, mental yang dimiliki seseorang dalam menghadapi risiko berwirausaha. Tentu di sini seperti yang minggu lalu gitu ya, wirausaha dan ada risiko. Jadi gimana supaya mental kita kuat gitu ya, atau menghadapi segala macam resiko gitu ya. Kemudian ada rasa, insting atau feeling yang dimiliki seseorang berkaitan dengan harapan yang ingin dicapai gitu ya. Dalam dunia bisnis, rasa lebih dikenal dengan istilah naluri bisnis gitu ya. Sangat penting karena berhubungan dengan kepekaan terhadap peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Jadi ya, sebuah apa ya, ada insting di sini, ada rasa, misalkan ada sebuah, ini kira-kira bisnis ini bakal jalan nggak ini, bakal untung nggak ini. Kalau jelas akan rugi ya nggak mungkin kan. Kan pasti ditentukan apa usaha yang bakal berjalan bagus gitu ya. Kemudian menurut diri aliran konvensional gitu ya, naluri bisnis ini dapat dimiliki seseorang karena faktor keturunan gitu ya. Nah, ini kadang turunan itu pun juga sebenarnya bisa diasah gitu ya. Nah,
Tapi menurut aliran modern, naluri bisnis ini bisa dipelajari dan dibentuk berdasarkan lingkungan dan pengalaman. Nah, jadi lingkungan ya kalau kita misalkan mau usaha, tentu ada biasanya ada grup, ada gimana sih caranya kita lancar atau sukses itu di jalan atau usaha kita, tentu kita harus berkumpul dengan para usahawan yang lain gitu ya. Harus ada yang saling menguatkan gitu ya, membimbing kita itu pun juga sama ya, atau misalnya pembimbing lah, pelatih gitu ya. Kemudian sikap dan wawasan wirausaha gitu ya, ada kerja keras atau hard worker gitu ya. Kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan memiliki pandangan bahwa hasil terbaik hanya dapat diperoleh melalui perjuangan. Nah, tentu kalau yang males-malesan gitu ya, mau usaha nggak ada niatan, misalkan udah kena masalah sedikit udah capek, nah, gitu kan nggak bakal bisa gitu ya. Kemudian ada disiplin gitu ya, latihan dan ketaatan pada aturan atau suatu paksaan diri untuk menepati norma dan waktu yang telah ditetapkan. Nah, misalkan mau usaha, buka jam berapa, tutup jam berapa, itu pun harus secara disiplin kita taatin gitu ya. Ini sebagai aturan kita sendiri gitu ya. Kemudian misalkan kita mau buat janji dengan orang, dengan investor gitu ya, dengan mitra, dengan para pekerja pun, ini juga harus selalu ditepati gitu ya. Ini istilahnya disiplin gitu ya. Aturan yang kita pakai, kita buat gitu ya. Dan ada mandiri, sikap yang tidak menggantungkan diri kepada orang lain gitu ya. Kemudian mengerjakan sesuatu dengan kemampuan sendiri sekaligus berani mengambil resiko dalam bisnis. Jadi kalau mau usaha ya gantungkanlah pada dirimu sendiri ya. Usaha ya percaya pada dirimu sendiri. Jangan menggantungkan atau jangan menjagakan orang lain gitu ya. Mau ngerjakan ya kerjakan sendiri gitu ya. Kalau mau bagus hasil pekerjaannya lebih baik dikerjakan sendiri. Jangan misalnya ada hal sulit dikasih anak buahnya, yang sulit kasih anak buahnya. Takutnya malah nggak berhasil, nggak kita nggak menerima goalnya, nggak sampai ke tujuan gitu ya. Kemudian ada lagi realistik atau realistis gitu ya. Cara berpikir yang penuh dengan perhitungan dan sesuai dengan kemampuan. Sehingga gagasan yang diajukan tidak menjadi angan-angan atau mimpi belaka. Jadi ada realistis gitu ya. Ide usaha apa yang misalkan bisa betul-betul dijalankan gitu. Jangan nanti terlalu muluk atau nanti malah kita yang merugi gitu ya. Kalau bisa ya secara real yang bisa dijalankan gitu ya. Kemudian ada komitmen tinggi gitu ya, sikap teguh dan konsisten memegang prinsip-prinsip kebenaran yang berlaku, tidak sekalipun mengingkarinya walaupun dengan dirinya sendiri serta senantiasa menyesuaikan perkataan dan perbuatan. Nah, ini kalau udah punya sikap ini ya harus dijalani ya konsisten gitu ya. Misalkan mau usaha apa ya, bisa usaha A ya usaha A gitu. Jangan nanti usaha A ke B, ke C ya, ini harus misalnya komitmen dulu, satu-satu dulu. Pekerjaan dikerjakan satu persatu gitu ya. Jangan cuma nanti misalnya multi talenta atau bisa mengerjakan semua hal dalam satu waktu, tapi nanti takutnya malah kewalahan gitu ya. Nah, ini harus berkomitmen, tentu tadi dibarengi dengan realistis gitu ya. Dan jujur, mau dan mampu mengatakan sesuatu sebagaimana adanya. Jadi mau usaha ya harus jujur gitu ya. Jangan nanti kita mau usaha, saya bisa ngerjakan sampai 7 level lah, padahal mampunya hanya 3 level, nggak sampai level kelima udah kalah gitu ya. Ini takutnya kalau orang udah kehilangan kejujuran, udah misalnya nggak dipercaya ya orang males mau ngajak usaha sama kita, orang males mau berbelanja gitu, misalnya menghabiskan uang kepada kita gitu ya, atau menginvest ya, memberikan modal ke kita gitu ya. Dengan siapapun ini juga istilahnya jujurin jadi kunci juga gitu ya. Kemudian ada prestatif ya, selalu berambisi, ingin maju dan melakukan sesuatu dengan pikiran bahwa yang akan diwujudkan memiliki nilai-nilai keunggulan sehingga memperoleh penghargaan dari orang lain dengan kemampuan sendiri tanpa merampas atau meniru hasil karya orang lain. Nah, kalau di bawah ini yang terakhir tentu kita kalau usahanya nggak boleh ngopi sama persis gitu ya. Kalau misalkan memberikan inovatif sih it's okay gitu ya. Ada perbedaannya gitu ya.
Nah, kemudian ada nilai-nilai unggul yang harus dilakukan, gitu ya. Oke, misalnya ada ambisi di situnya. Oke.